فاتحة بنية القبول وتمام كل سنة نيل خير كل مأمول ومبرئا عن اللغو والفضل جالبا لكل خير دافعا لكل شر لنا ولوالدينا إلى حضرة الشيخ النووي جميع مشايخنا بحر العلوم وأصولهم وفرحهم وزوجهم وذريتهم إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai kajian, mari sama-sama kita berdoa. Ikuti saya, kemudian nanti baru kita buka kajian hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadith kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ila al-imam rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adda 'alaina min barakatihi fid dharain amin. Qala wa an Anas radhiyallahu anhu qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin tabki 'inda qabrin faqala laha ittaqillaha wasbiri faqalat ilaika 'anni fa innaka lam tusab bi musibati. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, pagi hari ini kajian kita hadis masih tentang bab sabar. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, marra lewat siapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala mura'atin, atas seorang wanita, tabki, yang dia sedang menangis, inda qabrin, di sisi kuburan. Nabi lagi jalan, tiba-tiba melihat seorang wanita yang sedang meratap, yang sedang menangis di depan kuburan. Faqala laha, kemudian Nabi bertanya kepada si wanita tersebut. Di sini dalam Fathul Bari, lam aqifu ala ismi imra'atin wala ala ismi sahibil qabr. Tidak disebutkan siapa nama wanitanya. Langsung Nabi Muhammad SAW bertanya,
atau memberikan sebuah nasihat. Faqala laha, berkata siapa Nabi laha kepada imra'ah, ittaqi. Ittaqi ini fi'il amr, untuk laki-laki ittaqi, tapi untuk perempuan ittaqi, bertakwalah kamu Allah kepada Allah. Wasbiri, kalau laki-laki wasbir atau isbir. Isbir laki-laki, kalau isbiri perempuan. Ijlis, duduklah engkau laki-laki. Ijlisi, duduklah engkau perempuan. Ittaqillaha wasbiri. Bu, bertakwalah engkau kepada Allah dan sabar atas musibah yang telah terjadi. Rupanya si wanita ini tidak tahu kalau sesungguhnya yang memberikan pesan tersebut adalah Rasulullah. Apa jawaban daripada wanita yang menangis tadi itu? Ilaika anni. Faqalat, maka berkata siapa si wanita itu, ilaika anni. Ilaika ini isim fi'il bimakna tanah atau wab'ad. Ilaika anni, ilaika anni, ib'ad anni, ib'ad anni, menjauh dariku. Kamu gak tahu saya lagi menangis, saya gak butuh nasihatmu. Kurang lebih seperti itu. Rasulullah dibentak sama ini wanita. Dia nggak tahu kalau sesungguhnya yang berbicara adalah Rasulullah. Ilaika anni, menjauh engkau dariku, pergi. Fa innaka lam tusab bi musibati, sesungguhnya engkau itu tidak merasakan terhadap musibah yang saat ini aku rasakan. Nah, ini memberikan pesan kepada kita ya, bahwa idkhalus surur itu sangat penting. Idkhalus surur, apa itu idkhalus surur? Memberikan kegembiraan kepada saudara kita yang sedang bersedih. Makanya takziah ini adalah bagian daripada idkhalus surur. Sampai Rasulullah SAW memberikan informasi kepada para umatnya, siapa orang yang takziah, menghibur saudaranya yang meninggal, itu baginya satu pahala yang begitu sangat besar, di mana pahala itu lebih besar daripada gunung Uhud. Kalau kemudian dia ikut menyolatkan dan ikut serta membawa jenazah sampai dikuburkan, itu seperti mendapatkan pahala yang jauh lebih besar daripada 2 gunung Uhud, qiratan. Kenapa? Bagaimana saudara kita sesama muslim yang sedang sedih, kita hibur mereka. Mohon izin Bapak, orang yang sedang sakit atau kita sedang sakit, ditengok sama saudara kita sesama muslim, sampai kapanpun kita akan ingat, oh orang ini yang pernah menjenguk saya sakit. Kita dalam keadaan lagi susah, kemudian ada orang yang datang ke rumah kita hanya sekedar memberikan motivasi, sing sabar. Emang ini kondisinya nggak cuma antum, banyak orang yang kayak gini juga. Kita tahu dan kita akan ingat terus orang ini yang selalu datang memberikan motivasi kepada saya. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman dalam hadis kursinya, antum kalau mau cari anak jangan jauh-jauh, tengokin orang sakit, di situ antum akan menemukan anak. Antum kalau mau cari anak jangan jauh-jauh, antum tengokin orang yang susah, di situ antum akan ketemu sama anak. Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan bahasa yang begitu sangat lembut. Makanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin
terkait dengan masalah adab-adab orang yang menjenguk orang sakit itu disebutkan secara jelas. Satu, jangan terlalu banyak nanya kita, cukup bagaimana keadaannya, setelah itu kita doakan dan minta doakan balik sama yang sakit. Minta balik didoakan sama yang sakit, karena doanya orang yang sakit mustajabah. Sama halnya ketika kita menolong orang yang susah, setelah kita memberikan pertolongan, dia mendoakan kita, itu kita aminkan. Doa orang-orang yang susah itulah ya, yang bisa menggetarkan arsy Allah. Bisa jadi saat ini kesuksesan bapak-bapak, ibu-ibu semua nih lantaran doa-doa mereka yang kerjaannya nyapu jalanan, yang kerjaannya mengutin sampah. Bapak pernah berbuat baik kepadanya, kemudian terhentak hatinya untuk mendoakan bapak. Ada kisah menarik Pak ini. Bapak boleh percaya dan boleh tidak, karena ini bukan kisah Al-Quran. Seorang yang mungkin kejahatannya itu di dunia nih hanya dia yang paling parah, nggak ada yang lebih parah lagi. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena tidak hanya mengawinkan wanita-wanita, anaknya sendiri perempuan dikawinkan oleh dia. Anaknya sendiri dikawinkan, anak kandungnya dikawinkan sama dia. Coba deh, orang tua yang sudah sangat bejat ini, satu ketika di malam hari ketika dia ingin melakukan hubungan dengan anaknya sendiri, tiba-tiba petromaknya mati. Dilihat di luar, oh seperti ada orang, dia kejar, nggak kena. Malam kedua pun sama. Ini seperti ada orang gerasak gresek, kayak ada suara kaki seseorang. Dilihat, kabur lagi, dikejar, nggak kena lagi. Nah yang ketiga, begitu akan tidur sama anaknya, mati petromaknya tuh, dikejar. Ternyata dia bermuara di sebuah gubuk. Gubuknya ada di samping sungai. Di dalam gubuk itu ada 3 anak yang sedang menangis. Ibu, lapar bu, lapar bu. Yang tadinya nih orang mau bawa ke rumahnya, mau disidang, nggak tega, dia nangis, dia pulang, diambil seluruh makanan-makanan yang ada di dalam rumahnya, dibawain tuh. Bu, ternyata ibu yang kemarin ke rumah saya. Mohon maaf Tuhan, saya terpaksa karena 3 anak saya dari 3 hari yang lalu belum makan. Bukan karena memang saya maling, bukan. Saya udah nggak punya apa-apa. Ini Bu, saya bawain makan. Lantaran syafaqahnya si pendosa ini, dia memberikan dengan ketulusan, dia memberikan dengan keikhlasan, Allah ampunin dosa-dosanya. Kemudian Allah berikan dia hidayah. Kalau pendosa saja seperti itu, bagaimana bapak-bapak yang ahli ibadah? Makanya Nabi ketika diberikan pilihan satu di antara 2, bingung Nabi memilihnya. Yang pertama, antara asyab al-alim al-abid al-bakhil, seorang ahli ibadah, dia paham agama tapi bakhil, dengan asyab al-fajir al-jahil, orang
yang tidak ahli ibadah, pendosa, tapi royal, loman, tidak tegaan dengan orang, ingin memberi saja, nggak boleh ngeliat orang susah, dia beri. Apa kata Rasulullah? Ini pilihan yang berat, tetapi saya lebih condong kepada orang yang tidak ahli ibadah tetapi dia sakhi. Ini kan memberikan pengertian kepada kita kalau sudah rajin ibadah harus royal. Kok ahli ibadah malah justru bakhil, selalu berpikir ketika saya keluarkan uang berarti akan berkurang uang saya. Nah, ini cara berpikirnya korun kayak begini nih. Nah, ini adalah bentuk perhatian Rasulullah SAW kepada si wanita itu. Cuma si wanita ini dia nggak paham kalau sesungguhnya yang berbicara adalah Rasulullah. Ilaika anni lam tusab bi musibati. Antum nggak merasakan musibah sebagaimana apa yang aku rasakan. Walam ta'rifu, kata Anas bin Malik, dia tidak tahu kalau sesungguhnya yang bicara itu adalah Rasulullah SAW. Fakila maka dikatakan laha kepada wanita itu, ya, innahun nabi, yang tadi bicara itu nabi. Siapa yang berbicara seperti itu? Ya, yang memberikan informasi kepada si wanita itu bahwa sesungguhnya yang berbicara tadi adalah Nabi. Ya. Ini di dalam syarahnya disebutkan nih. Ya. Wa fi riwayatin di Abi Ya'la, famarra biha rajulun faqala laha hal ta'rifinihi. Seorang sahabat yang kemudian berapa hari kemudian ketemu sama si wanita itu. Emang anti nggak tahu kemarin tuh yang kasih nasihat anti itu Rasulullah. Betapa amat sangat menyesalnya si wanita itu ketika dikasih informasi bahwa yang datang adalah Rasulullah. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Innahu an-nabi fa'atat baban nabi, langsung dia menuju ke rumahnya Nabi. Fa'atat, maka datang siapa wanita, baban nabi sallallahu alaihi wasallam, ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di sini tidak disebut baitun nabi tetapi baban nabi? Ini di dalam ilmu balaghah namanya min itlaqil juz wa iradatil kul. Yang disebutkan adalah pintunya tetapi yang dimaksudkan adalah keseluruhannya. Datang ke rumahnya Nabi. Orang kan kalau datang atau bertamu pasti yang diketuk apa? Yang diketuk pintunya, bukan jendelanya. Kalau yang ngetuk jendela maling, iya tak? Bertamu tapi yang diketuk jendela, pasti yang diketuk pintu rumahnya. Ya. Falam tajid indahu bawabin, dia tidak melihat ada penjaga. Kenapa si wanita ini mengatakan falam ajid indahu bawabin? Yang ada dalam benak pikirannya, Rasulullah itu banyak pengawalnya, di rumahnya itu banyak satpamnya. Ternyata tidak, Pak. Yang dipikirkan oleh si wanita itu Rasulullah punya tim manajemen. Ternyata tidak, Pak. Makanya bahasa si wanita ini falam tajidhu indahu bawabin. Falam tajid indahu bawabin. Dia tidak melihat seorang penjaga satupun. Bawabin.
Kalau bawabah itu pintu besar. Bawabah. Gerbang itu bawabah. Bawabin yang menjaga gerbang. Tidak ada satupun penjaga. Ya. Faqalat, kemudian si wanita itu berkata, lam a'rifka, mohon maaf ya Rasul, saya nggak tahu kalau kemarin ternyata yang memberikan nasihat kepada saya adalah engkau. Gentle ini perempuan. Mohon maaf, wah sangat menyesal ya. Mohon maaf ya Rasul, saya nggak tahu kalau kemarin yang memberikan nasihat kepada saya itu adalah engkau. Faqala, kemudian Rasul menjawab, ini jawaban yang begitu bijaksana. Nah, marah Rasulullah, dibentak kayak begitu sama si perempuan tadi? Tidak. Orang perempuan kalau sudah membentak orang laki kan bikin ciut ya. Ya. Rasul marah nggak dibentak sama si perempuan tadi itu? Nggak marah. Begitu dia ya, datang ke Rasulullah minta maaf, apa katanya Rasulullah? Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Bu, sabar. Yang namanya sabar itu ketika pertama kali mendapatkan ujian, bukan yang kedua, ketiga, atau keempat kalinya. Kalau kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, itu adalah pengulangan ujian. Yang dikatakan sabar itu adalah yang pertama kali ibu dapat ujian, kemudian ibu serahkan semuanya kepada Allah. Itu sabar. Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya muliakan, siapa yang ditangisin sama nih ibu nih? Ternyata adalah anaknya. Anaknya meninggal. Anak semata wayang yang dia sayang meninggal. Seolah-olah dia protes sama Allah. Makanya kemudian Rasulullah nasehatin kepada si ibu itu, ittaqi wasbiri. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, siapapun manusia pasti akan diuji oleh Allah. Ujian itu Pak bermacam-macam sesuai dengan kadar keimanan kita. Ada di antara kita yang diuji sama keluarga kita. Ada yang diuji sama istrinya. Ibu ada yang diuji sama suami. Ada yang diuji sama anak-anaknya. Ada juga yang menjadi ujian adalah kerjaannya atau usahanya. Makanya dari hadis yang sebelumnya disampaikan, oh itu ada di dalam tafsir ayat kursi itu, tafsir Yasin. Mubtala al-qasab, orang yang diuji oleh profesi memburu. Profesi kita itu adalah bahan ujian buat kita. Kekayaan ujian, ilmu ujian, semuanya nggak ada yang nggak ujian dalam hidup ini. Artinya memang dunia darul ibtila. Dunia itu adalah tempatnya ujian. Makanya Allah mau melihat ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang paling bagus di dalam menyikapi ujian itu? Mana sih yang enak di dunia ini? Nggak ada. Saya berkali-kali sampaikan, nggak ada yang enak di dunia ini. Semuanya ujian, Pak. Yang enak aja ujian, Pak. Yang enak ujian itu.
Jadi ujian itu tidak terbatas pada sesuatu yang tidak enak saja. Makanya para ahli sufiin mengklasifikasikan ujian itu ada 4 itu. Yang pertama, ya, menyikapinya ya, as-sabru ala ta'ah. Sabar di dalam kita menjalankan apa yang menjadi perintah Allah. Ini kita kayak begini ini ujian ini. Sabar nggak kita? Yang enak kan kita tidur. Apalagi tidurnya jam 1 malam. Yang kebayang sama kita, waduh ntar jam 6 olahraga kita. Bangun dari jam 3. Oh, udah. Ya. Konflik batin nih. Wah, ikut ngaji nggak? Ngaji nggak? Ngaji nggak? Ujian ini. As-sabru 'ala ta'ah. Orang kalau nggak sabar di dalam menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, nggak bakalan jadi dia menjalankan perintah Allah. Nggak bakalan jadi dia ibadah itu. Coba ibadah apa yang paling berat ujiannya? Haji, Pak. Haji. Belum nunggunya gitu. Saya punya adik kemarin baru daftar. Itu estimasi keberangkatannya tahun 2051. 2050. Kalau nggak sabar coba gimana? Wah, mendingan uang setoran saya cabut lagi ya. Belum nanti pada saat pelaksanaannya di sana kita nggak boleh pakai pakaian yang berjahit, ya, nggak boleh pakai wangian ya. Belum lagi nanti di padang Arafah. Ini yang paling berat nih haji nih. Belum ibadah sholat. Sholat kalau nggak sabar nggak jadi kita sholat. Jadi ibadah juga ujian buat kita. Ibadah ujian. Baca Al-Quran ujian buat kita. Pengennya udah aja kita. Pengennya buru-buru aja. Gimana caranya? Sabar. Sabar itu ketika kita mampu menjalankan apa yang menjadi perintah Allah. Yang kedua, as-sabru 'anil ma'siyah. Sabar kita untuk tidak melakukan apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Enggak mudah itu, enggak mudah. Apalagi kondisi kayak begini. Ketika kita nonton YouTube yang keluar iklan pinjol. Waduh. Ini ada urusan emang lagi berat banget nih. Cuman telepon dikonfirmasi 1 menit cair. Jadi Pak, di Cinere udah banyak korban pinjol Pak. Gimana hukumnya? Haram, riba. Riba itu. Belum lagi yang bank keliling. Mereka kan memberikan ya, tawaran-tawaran kepada kita tuh, tawaran-tawaran kepada kita. Itu menggiurkan sekali. Berikan saja, mereka orang susah. Bunganya sangat kecil. Berapa banyak orang-orang kita yang kemudian kelilit pinjol? Karena segala sesuatu yang diharamkan sama Allah, ini dampaknya pasti negatif. Dampaknya pasti negatif. Di saat kita lagi kayak begitu, kita disuruh sabar sama Allah. Setan udah kelihatan banget di handphone kita sekarang. Jangan kata buka YouTube, buka Google aja. Terkadang ada juga orang yang menawarkan, ente mau pinjaman uang sekian, tapi bunganya sekian. Kita kalau tidak sabar, kita ambil itu, tutup perusahaannya, rumahnya jadi jaminan. Mana yang enak hidup? Yang ketiga,
as-sabru ala syahawat, sabar atas segala macam keinginan-keinginan kita. Kita pengennya begini, pengennya begini, pengennya begini. Gimana kita bisa sabarin? Kalau tidak sabar, kita bisa menghalalkan berbagai macam cara. Karena urusan syahwat sangat berkaitan dengan urusan nafsu. Nah, yang keempat, as-sabru ala nafs, sabar ngendaliin nafsu. Gimana caranya untuk mensabarkan diri dari nafsu? Apa yang menjadi keinginan nafsu kalau bisa kita tolak? Nafsu pengennya tidur, jangan tidur, melek kita. Nafsu pengennya makan sate, jangan makan sate, makan tempe. Saya diajarkan begitu sama saya punya guru. Makanya ada bahasa di dalam dunia pesantrenan, mutih, makan yang tidak bernyawa. Untuk apa? Ngerem nafsu yang ada di dalam diri. Nafsu itu sangat liar dan sangat buas, lebih buas daripada hewan buas. Cuma nggak kelihatan aja, tapi kita merasakan dampaknya nafsu itu. Dan nafsu ini jangan diperturut. Nafsu kalau selamanya kita biarkan, dia seperti anak yang tidak disapi sama ibunya. Di usia dewasa juga masih mencari ASI ibunya. Anak ketika kita ASI, ketika kita sapi, itu kan berat itu. Malam dia nangis, badannya panas. Kalau ibunya nggak tega, disusuin lagi sama ibunya. 3 tahun, 4 tahun juga masih nyusu sama ibunya. Jangan kata 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun juga masih nyusu sama ibunya. Lantaran apa? Tidak disapi. Nah, nafsu kita harus kita sapi. Bagaimana caranya? Tirakat. Tazkiyatun nafas. Tirakat itu bahasa lain daripada tazkiyatun nafas. Bersihin jiwa kita. Tahan kita punya nafsu. Bagaimana cara nahan nafsu itu? Nahan nafsu itu. Apa yang menjadi keinginan nafsu harus kita bertolak belakang. Bertolak belakang dengan apa yang menjadi keinginan nafsu. Nafsu pengennya tidur, kita duduk. Pada saat duduk, nafsu itu kayaknya berat banget, melek. Kita melek lagi. Kalau saya punya guru, ganjel tuh matamu dengan korek. Kadang kalau di pondok pesantren itu pakai minyak tawon sama guru tuh, diolesin minyak angin sama kita punya kiai. Wah, ini turu ini. Bangunin subuh itu pakai air dingin, air kulkas, digerojokin. Bukan kejam, bukan, lagi mendidik nafsu biar bangun. Coba kita bisa melihat lah, apapun yang kita lihat itu menjadi ilmu buat kita. Jam segini masih ada aja orang yang tidur. Sholat subuh, wallahu a'lam. Kenapa kayak begitu? Gitu loh. Harus ada bedanya, Pak, antara kita dengan ayam. Harus ada bedanya antara kita dengan kucing, Pak. Kalau kucing mau tidur jam 8 saja nggak ada hukum. 24 jam waktu yang diberikan sama kita. Nah, ini bicara tazkiyatun nafas.